1361 tetap dibalik untuk menikmati pertunjukan. Kamu ingin menyuapku dengan kekayaan? Maaf, martabat aku bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Chu Feng mendengus dingin dan menolak tawaran kepala desa melalui transmisi suara. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini benar-benar melakukan ini karena aku tidak punya pilihan lain. Silakan terima keluhan untuk waktu yang singkat, orang tua ini pasti akan mengembalikan kepolosan kamu nanti, kata kepala desa tua. Bukan saja nada suaranya sangat tulus, itu juga sangat minta maaf. Pada saat ini, Chu Feng sedikit tergerak. Jika kepala desa tua ini adalah orang yang tercela seperti Zhou Xitian, tidak akan ada alasan baginya untuk mengatakan hal-hal ini kepada Chu Feng melalui transmisi suara. Tidak peduli apa, dia adalah penguasa desa kuno Siling, seorang ahli yang sangat kuat. Adapun Chu Feng, dia hanya orang dari generasi muda dengan tingkat kultivasi yang rendah. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk menurunkan dirinya dan mengatakan hal-hal ini kepada Chu Feng. Fakta bahwa dia benar-benar berbicara dengan Chu Feng seperti ini berarti dia merasa malu di dalam hatinya dan dipaksa untuk menuduh Chu Feng karena dia tidak punya pilihan lain. Kakak Chu Feng, apakah ini, itu, kentut tua itu, gila atau apa? Setelah dia salah menuduh kita, dia sebenarnya diam-diam mengirim transmisi suara ke meminta maaf kepada aku. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan melihat, diam-diam memberi aku hadiah untuk detik, tempat kedua dan bahkan menggandakan mereka. Katakan, apakah kamu pikir kentut tua ini adalah berencana untuk diam-diam berurusan dengan kita? Tepatnya apa yang dia coba lakukan? Tepat pada saat ini, transmisi suara Wang Qiang tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Ternyata kepala desa tua tidak hanya mengatakan kata-kata ini kepada Chu Feng, dia juga mengatakannya kepada Wang Qiang. Kemungkinan besar, dia benar-benar malu di dalam hatinya. Kalau tidak ada alasan baginya untuk mengatakan hal-hal ini kepada Chu Feng dan Wang Qiang. Apakah kamu ingin kompensasi yang ia tawarkan? Chu Feng bertanya kepada Wang Qiang melalui transmisi suara. Tentu saja, hanya orang bodoh yang tidak akan menginginkannya. Semata-mata, aku tidak tahu, apakah ini kentut tua atau tidak, dapat dipercaya, jawab Wang Qiang. Biarkan aku membicarakannya dengannya. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata ini kepada Wang Qiang, dia menoleh ke kepala desa tua dan berkata melalui transmisi suara. Kapan kamu berencana untuk mengembalikan kepolosan kita? Aku tidak bisa menjamin kapan. Namun, aku dapat menjamin bahwa aku pasti akan mengembalikan ketidakbersalahan kamu, kata kepala desa tua. Baiklah, Wang Qiang dan aku akan menerima kompensasi kamu. Kapan kamu berencana untuk memberikannya kepada kami? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng juga ingin mendapatkan kompensasi. Tidak peduli apapun, kompensasinya adalah kekayaan dalam jumlah besar. Selanjutnya, itu akan berlipat ganda. Sebelumnya, Chu Feng menolak karena dia merasa bahwa kepala desa tua menyuapnya dengan kompensasi 2 kali hadiah sehingga dia akan menerima apa yang terjadi. Secara alami, Chu Feng tidak mau melakukan itu. Setelah semua, untuk Chu Feng, martabatnya adalah hal yang paling penting, itu bukan sesuatu yang dia akan biarkan orang lain menginjaknya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kepala desa tua telah berjanji bahwa dia akan mengembalikan kepolosan mereka di masa depan. Ini berarti bahwa dia tidak berusaha memberi Chu Feng kompensasi 2 kali lipat untuk menyuapnya. Sebaliknya, dia hanya berusaha menebus Chu Feng. Dengan demikian, tidak akan ada alasan bagi Chu Feng untuk tidak menerima kompensasi. Lagi pula, dia sudah dianiaya. Bahkan jika dia berjanji untuk bisa mendapatkan kepolosannya di masa depan, dia tidak bisa menerima kesalahan dengan sia-sia. Hanya dengan mendapatkan kompensasi, dia tidak akan sepenuhnya kehilangan. Seperti yang dikatakan Wang Qiang, hanya orang bodoh yang tidak menginginkan kompensasi. Teman-teman kecil, setelah kalian berdua pergi, silakan tetap di luar desa. Jangan pergi terlalu jauh, aku akan datang dan menemukanmu, kata kepala desa tua. Baiklah, aku harap kamu tidak kembali pada kata-kata kamu. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata ini, ia mengirim transmisi suara ke Wang Qiang yang memberitahukan kepadanya tentang masalah ini. Apakah kamu yakin bahwa dia tidak akan melihat, diam-diam membunuh kita untuk membungkam kita? Dia tidak akan. Jika dia benar-benar ingin membunuh kita tidak akan bisa melarikan diri. Jangankan, jika kita mati di sini, maka begitu berita kematian kita tersebar, orang pasti akan berpikir bahwa itu adalah desa penyegelan kuno yang membunuh kita. Aku tidak percaya mereka akan berani melakukan itu, kata Chu Feng dengan percaya diri. Oh, baiklah kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Biarkan, mari kita pergi dan tunggu kentut tua itu. Saat Wang Qiang berbicara, dia menyusul Chu Feng dan bersiap untuk pergi bersamanya. Tempat ini benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan.
Namun, tepat pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar dari luar desa. Dari tempat Chu Feng dan Wang Qiang berdiri, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa 5 orang muda berjalan ke arah mereka. Mereka adalah 3 pria dan 2 wanita. Para lelaki memiliki tubuh yang kuat dan penampilan yang tampan, sedangkan para perempuan memiliki wajah yang cantik. Mereka hanyalah sekelompok pria tampan dan wanita cantik. Mereka berlima mengenakan jubah roh emas dunia. Berjalan di sini bersama-sama, mereka sangat menarik. Itu karena mereka tidak hanya memiliki penampilan yang tampan dan cantik, kultivasi mereka juga sangat kuat. Di antara mereka, kedua wanita itu sama dengan Chu Feng, keduanya berada di peringkat 5 Martial Kings. Adapun laki-laki, 2 di antara mereka memiliki budidaya yang sama dengan Wang Qiang, keduanya peringkat 7 Raja Bela Diri. Adapun pria terakhir, dia relatif lebih tua dari yang lain, berada di usia 30-an. Adapun budidaya, dia sebenarnya peringkat 8 Raja Bela Diri. Selain itu, aura mereka juga luar biasa. Mereka jelas bukan orang sederhana. Meskipun mereka semua adalah spiritualis dunia, mereka semua memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Dengan kultivasi mereka di usia mereka, mereka pasti jenius. Namun, ini bukan masalah yang paling penting. Masalah yang paling penting adalah bahwa mereka semua memiliki plat judul tergantung di pinggang mereka. Itu adalah plat judul aliansi spiritis dunia. Ketiga pria dan 2 wanita ini semuanya adalah orang-orang dari World Spiritis Alliance. Orang-orang dari World Spiritis Alliance? Kenapa mereka datang ke sini? Ketika mereka melihat 5 orang muda ini, kerumunan yang hadir semua terkejut. Ini terutama berlaku pada orang-orang dari desa kuno Siling, karena kegelisahan muncul di semua wajah mereka. Pada saat ini, Chu Feng dan Wang Qiang berdiri berdampingan. Bingung dengan reaksi orang-orang dari desa kuno Siling, Chu Feng bertanya, apa yang terjadi? Mengapa sepertinya orang-orang dari desa kuno penyegelan takut orang-orang dari World Spiritis Alliance? Yo, kamu tahu, bahkan tidak tahu tentang ini? Jika salah satu, bertanya siapa Siling desa kuno yang paling ditakuti, maka pasti akan menjadi World Spiritis Alliance. Di masa lalu, aliansi spiritual dunia, dia, mengadakan banyak kontes teknik roh dunia yang sengit melawan desa penyegelan kuno. Setiap saat, mereka pasti akan mendapatkan kemenangan atas desa kuno penyegelan. Selanjutnya, setiap kali, mereka akan membuat desa kuno penyegelan membayar pahit. Sebagai masalahnya, desa penyegelan kuno, desa sangat pasif. Tidak, harta mereka tidak hanya berakhir di tangan World Spiritis Alliance, orang-orang dari World Spiritis Alliance juga tidak harus pergi, melalui cobaan untuk masuk ke sini. Mereka memiliki khusus, hak istimewa, dan dapat datang dan pergi sesuka mereka di Siling Ancient Village. Namun, bagaimanapun, setiap kali mereka datang, mereka akan selalu membawa kemalangan bersama mereka. Kali ini mereka datang saat upacara leluhur-leluhur. Bagaimana mungkin orang-orang dari Siling Ang, desa kuno tidak takut? Wang Qiang berkata kepada Chu Feng. Jadi begitu. Dalam hal ini, jangan terburu-buru pergi. Sebaliknya, mari kita tetap dan menikmati pertunjukan. Bagaimana menurutmu? Chu Feng berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Hehehe, itu yang aku pikirkan. Juga sedang berpikir, tawa Wang Qiang benar-benar vulgar, benar-benar tak tahu malu. Dengan demikian, baik Chu Feng maupun Wang Qiang tidak meninggalkan desa penyegelan kuno. Sebaliknya, mereka kembali ke kerumunan. Karena kedatangan 5 orang muda dari World Spiritis Alliance, tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan tindakan Chu Feng dan Wang Qiang. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada 5 orang muda dari World Spiritis Alliance. Bab 1362 Permintaan yang melebihi. Zhou Xitian berjalan maju dan berkata, hari ini adalah upacara pemujaan leluhur desa kuno penyegelan kami. Secara alami, itu akan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Apa aku berbicara denganmu? Mengapa kamu mengganggu pembicaraan aku? Namun, yang mengejutkan Zhou Xitian, sebelum ia bisa selesai mengatakan apa yang ingin ia katakan, ia dimaki oleh lelaki tertua dari World Spiritis Alliance. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhou Xitian langsung berubah. Karena dia adalah wakil kepala desa, dihina di depan umum oleh seseorang dari generasi muda membuatnya merasa sangat terhina. Dia ingin mengatakan sesuatu kembali. Namun, pada saat ini, kepala desa tua batuk dan menunjukkan sesuatu kepadanya dengan tatapan. Dia mengerti bahwa kepala desa tua menunjukkan kepadanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Dengan demikian, dia hanya bisa bertahan dan dengan paksa menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Zhou Xitian tidak berbicara lagi, dan malah pergi dan berdiri di belakang kepala desa tua. Dia telah memutuskan untuk membiarkan kepala desa tua menangani masalah ini. Teman kecil Sun Lei, apa yang mungkin membawamu ke desa kuno Siling kami kali ini?
Kepala desa tua berjalan menuju sekelompok anak muda dan menanyai mereka dengan senyum di wajahnya dan nada yang sangat baik. Dari kenyataan bahwa dia memanggil nama pemuda itu, orang bisa tahu bahwa dia tahu siapa pemuda itu. Pada saat ini, mendengar bisikan dari lingkungannya, Chu Feng mengetahui bahwa pria bernama Sun Lei itu sebenarnya sangat terkenal di desa penyegelan kuno. Dia adalah seorang jenius dari World Spiritist Alliance. Dia memiliki kakak laki-laki bernama Sun Chao. Kabarnya, kedua bersaudara itu berbeda di World Spiritist Alliance. Di World Spiritist Alliance, mayoritas para jenius memiliki kekuatan bela diri yang relatif lemah. Misalnya, 4 pria dan wanita yang mengikuti Sun Lei di sini. Meskipun mereka juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, mereka hanya memiliki kekuatan pertempuran untuk mengatasi satu tingkat. Kekuatan pertempuran seperti milik mereka adalah tingkat terendah di antara kekuatan pertempuran yang menantang surga. Namun, orang tidak bisa begitu saja menyangkal status mereka sebagai jenius karena ini. Hanya dari tatapan keempat individu ini, Chu Feng dapat mengatakan bahwa, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, mereka pasti luar biasa dalam teknik roh dunia. Karena itu, mereka sepenuhnya pantas mendapatkan gelar jenius mereka. Hanya, mereka sama jeniusnya dengan Sima Ying. Bakat mereka adalah di bidang memahami teknik roh dunia. Ini adalah karakteristik utama para jenius dari World Spiritist Alliance. Keahlian utama mereka bukanlah dalam pertempuran kekuatan bela diri. Sebaliknya, itu adalah dalam kemampuan mereka untuk menggunakan teknik spiritis dunia. Alasan mengapa Sun Lei dan kakaknya Sun Chao dikatakan berbeda adalah karena mereka memiliki teknik roh dunia yang relatif biasa jika dibandingkan dengan murid-murid lain dari kekuatan utama. Namun, mereka memiliki kekuatan bela diri yang kuat. Sebagai contoh, Sun Lei ini, tidak hanya dia memiliki budidaya peringkat 8 Raja Bela Diri. Chu Feng juga bisa mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melintasi 2 tingkat. Dengan kata lain, kekuatan bertarung Sun Lei ini berada pada tingkat peringkat Half Martial Emperor. Selanjutnya, itu melampaui peringkat biasa Half Martial Emperor. Dengan demikian, hanya peringkat 2 Kaisar setengah bela diri yang mampu melawannya. Alasan mengapa Sun Lei dan kakak lelakinya ini sangat terkenal di desa kuno Siling adalah karena kakek mereka. Kakek mereka juga orang yang sangat kuat. Dia dikatakan sebagai spiritis dunia manajemen spiritualis aliansi dunia dengan kekuatan pertempuran paling sengit. Dia juga salah satu orang yang paling terkenal dari World Spiritist Alliance karena kecakapannya. Di masa lalu, dia pernah benar-benar memusnahkan kekuatan besar dan kuat sendiri. Sun Lei dan kakak laki-lakinya mengandalkan reputasi ganas kakek mereka, dan akan datang ke desa kuno Siling berulang kali. Setiap kali mereka datang ke sini, mereka akan selalu membuat permintaan yang tidak masuk akal dan menuntut agar desa penyegelan kuno memberi mereka Siling Glacial Water. Jadi, bahkan kepala desa tua dari desa penyegelan kuno tidak punya pilihan selain bertindak sopan terhadap Sun Lei ini. Apa yang mereka takutkan bukanlah Sun Lei ini. Sebaliknya, mereka takut pada kakeknya yang kuat. Kepala desa, yang tahu bagaimana berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala desa tua, Sun Lei memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Kemudian, dia berkata, "Kepala desa, kamu kenal baik sekali dengan aku. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku datang ke desa kuno Silingmu. Namun, aku kira kamu tidak tahu tentang keempat orang di samping aku. Yah, tidak apa-apa karena aku akan memperkenalkannya padamu. Mereka berempat adalah saudara kandung. Dari yang tertua hingga yang termuda, mereka disebut Huang Feng, Huang Ping, Huang Lan, dan Huang Jing. 1. Kepala desa sementara kamu mungkin tidak tahu siapa mereka. Aku yakin kamu tahu siapa kakek mereka. Itu karena kakek mereka adalah orang yang bersaing denganmu dalam teknik roh dunia saat itu dan dengan sangat mengalahkanmu. Spiritis Manajemen Dunia Aliansi Spiritualis Dunia Kita, Senior Huang Xiuji, Sun Lei berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, corak kerumunan dari desa kuno Siling berubah pucat. Mereka begitu marah sehingga mereka mulai mengertakkan gigi. Itu karena apa yang baru saja dikatakan Sun Lei hanyalah setara dengan penghinaan publik terhadap kepala desa tua desa penyegelan mereka. Orang harus tahu bahwa ada lebih dari hanya orang-orang dari desa kuno penyegelan berkumpul di sini. Ada juga banyak tamu. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menahan kemarahan mereka? Namun, jika dibandingkan dengan penduduk desa, kepala desa tua tampak sangat tenang. Dengan senyum di wajahnya, dia berbicara kepada 4 pria dan wanita di samping Sun Lei. Jadi keempat teman kecil ini bernama Feng, Ping, Lang dan Jing. Bisa dikatakan bahwa aku adalah kenalan lama kakekmu. Jadi, aku secara alami telah mendengar tentang kamu berempat sebelumnya. Untuk dapat bertemu dengan kamu semua hari ini adalah takdir. Bolehkah aku bertanya, bagaimana kabar kakekmu belakangan ini? Senior, terima kasih atas perhatian kamu. Kakek kami baik-baik saja.
Awalnya, ia berencana untuk datang dan secara pribadi mengunjungi Ma Senior. Namun, karena dia sibuk dan tidak bisa pergi, dan juga orang tua kami menjadi 4 saudara kandung yang datang untuk menyambut Ma Senior. Lelaki bernama Huang Feng berbicara. 3 orang lainnya tersenyum setuju. Saudara Huang benar-benar sopan. Namun, 4 teman kecil, pasti perjalanan yang melelahkan bagi kamu semua untuk melakukan perjalanan sejauh ini ke sini. Aku pikir akan lebih baik bagi kamu semua untuk tinggal dan beristirahat dengan benar, ketika kepala desa Ma berbicara. Ia berencana untuk memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan kamar tamu untuk menerima 5 orang muda dari World Spirits Alliance. Ma Senior, tidak perlu bagimu untuk melewati semua masalah ini. Kami hanya datang untuk menyambut Ma Senior atas nama kakek kami dan tidak berencana untuk tinggal lama. Namun, kami saat ini berlatih teknik roh dunia dan membutuhkan bantuan Sealing Glacial Water. Karena itu, kami juga berpikir untuk meminta beberapa dari senior Ma, kata Huang Feng dengan senyum berseri-seri. Benar saja, mereka belum datang untuk mengirim salam sama sekali. Setelah semua kata-kata itu, mereka masih menuntut Sealing Glacial Water. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari desa kuno Sealing semua mulai mengutuk dalam hati mereka. Mereka tahu pasti bahwa orang-orang dari World Spirits Alliance tidak datang ke sini dengan niat baik. Namun, mereka hanya bisa mengutuk hati mereka. Setelah mengetahui identitas Feng, Ping, Lang dan Jiang, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani berbicara menentang mereka? Bagaimanapun, kakek dari Feng, Ping, Lang, dan Jing ini adalah seseorang yang telah melampaui kepala desa tua mereka. Ma, kepala desa tua Ma adalah orang terkuat di seluruh desa kuno penyegelan mereka. Keberadaan yang bisa melampaui kepala desa tua Ma, bagaimana mungkin ada orang dari desa kuno penyegelan berani memprovokasi orang itu? Boleh aku tahu berapa banyak yang kamu butuhkan? Kepala desa tua Ma bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia sudah mengantisipasi hal ini. Tidak banyak, kita hanya perlu 100.000 tetes air es segel. Itu sudah cukup, kata Huang Feng. Apa, 100.000 tetes? Mendengar kata-kata itu, ekspresi penduduk desa dari desa kuno Sealing langsung berubah. Mereka bahkan mulai menggigil marah. Meskipun Sealing Glacial Water adalah spesialisasi dari Sealing Ancient Village, hadiah yang mereka berikan kepada para tamu, mereka hanya akan memberikan 1 atau 2 tetes untuk tamu setiap saat. Selain itu, tidak semua tamu akan diberikan Sealing Glacial Water sebagai hadiah. Bahkan para penduduk desa penyegelan kuno tidak diizinkan untuk menggunakan air penyegelan Sealing sesuka hati. Selain itu, tidak akan ada alasan bagi Zhou Long dan yang lainnya untuk bekerja begitu keras dalam kompetisi kekuatan roh ini. Itu karena hadiah pertama dari 1000 tetes Sealing Glacial Water sudah menjadi harta yang sangat berharga bagi mereka. Jadi, ketika Huang Feng menuntut 100.000 tetes air es segel, itu hanyalah permintaan selangit. Kepala desa Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, teman-teman kecil, jika kamu membutuhkan Sealing Glacial Water, maka dengan mempertimbangkan kakekmu. Lelaki tua ini tanpa syarat dapat memberikan kalian masing-masing dengan 200 tetes masing-masing. Teman kecil Sun Lei, aku juga bisa menyajikan banyak tetes ini untuk kamu. Adapun 100.000 tetes air es segel, haha, tolong maafkan orang tua ini karena tidak dapat memenuhi keinginan kamu. Belum lagi bahwa desa kuno penyegelan kami tidak memiliki banyak tetes air es segel, bahkan jika kami melakukannya, aku tidak memiliki wewenang untuk memberikan mereka kepada kalian semua. Lagi pula, air es segel bukanlah sesuatu yang kumiliki. Alih-alih itu dibentuk oleh pengeluaran leluhur desa penyegelan desa kuno kami dan generasi penerus senior. Petik 2. Bab 1363 Tongkat Cian Kilin Rui. Ma Senior, kamu bisa berhenti berpura-pura menjadi rendah hati. Kita semua tahu bahwa harta perlindungan desa penyegelan desa kuno kamu adalah Glacier Sealing. Sealing Glacial Water hanya dibentuk oleh udara dingin yang dipancarkan oleh Sealing Glacier. Setelah bertahun-tahun di mana udara dingin telah memancarkan siang dan malam, kamu semua akan memiliki air penyegelan sebanyak yang kamu inginkan sekarang. Hari ini, kami hanya meminta jumlah sepele 100.000 tetes. Jika kamu tidak ingin menghadirkannya kepada kami, kamu dapat memberitahu kami tentang itu. Namun, tidak perlu bagi kamu untuk mencoba bertele-tele dengan kami dengan mengeluarkan leluhur dan sesepuh desa penyegelan kamu, Huang Feng berbicara dengan ekspresi tidak percaya. Memang benar bahwa air es Sealing terbentuk oleh udara dingin yang dipancarkan oleh Glacier Sealing. Selain itu, juga benar bahwa mereka dibentuk siang dan malam. Namun, desa penyegelan kuno kami tidak memiliki kebiasaan menyelamatkan air penyegelan Sealing. Sejak hari desa penyegelan kuno kami didirikan, kami telah membagikan air es segel kepada semua orang dari domain aliansi. Aku percaya aliansi spiritualis dunia kamu tahu tentang masalah ini lebih baik daripada siapapun. Itu karena, terlepas dari seberapa banyak Sealing Glacial Water yang telah kami bagikan dengan yang lain, World Spirits Alliance kamu pasti adalah pihak yang paling diuntungkan.
kata kepala desa tua Ma. Mendesah. Senior Ma, kamu benar-benar pelit. Kami junior hanya membutuhkan siling glacial water. Apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk membawa pembicaraan bombastis? Bagaimana dengan ini? Karena kamu sangat pelit, kami akan memastikan bahwa kamu tidak akan kalah. Mari kita membuat masalah ini lebih adil dan memiliki kontes teknik roh dunia. Aku akan menggunakan ini sebagai taruhan judi aku. Senior, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, kosmos sak di pinggang Huang Feng mulai bersinar dengan cahaya. Segera, tongkat Qian Ruyi muncul di tangannya. Tongkat Ruyi ini memiliki penampilan yang sangat biasa. Itu tidak besar atau kecil. Namun, itu sangat cantik. Sisik berkilauan berwarna cian menutupi permukaannya. Sisik-sisik itu muncul seolah-olah mereka sedang bergoyang. Seolah-olah mereka hidup. Pada saat ini, Wang Qiang tidak dapat menahan diri dan berkata, Dang, itu Mo, yang pasti, harta yang sangat berharga. Adapun Chu Feng, matanya juga bersinar saat melihat tongkat Ruyi. Dia mampu mengatakan bahwa tongkat Ruyi ini pastinya adalah harta yang mengandung energi alami yang sangat kuat dan istimewa. Energi semacam itu tidak menyerupai energi dari senjata. Alih-alih energinya adalah sejenis energi yang mampu memengaruhi teknik roh dunia. Chu Feng dapat mengatakan bahwa harta ini jelas sangat membantu formasi roh seorang roh dunia. Dengan kata lain, jika seseorang membuat formasi roh dengan semua kekuatan mereka, formasi roh yang mereka buat akan berkisar antara formasi roh berkualitas rendah dan formasi roh kualitas superior. Namun, jika seseorang memanfaatkan energi dalam tongkat Ruyi ini ketika menciptakan pembentukan roh itu, kekuatan pembentukan roh akan meningkat. Dan itu akan menjadi pembentukan roh yang berkualitas tinggi. Itulah efek, kebesaran, tongkat kerajaan itu. Bagi para spiritualis dunia, tongkat Ruyi itu adalah harta yang sangat berharga yang diberikan oleh surga sendiri. Menyebutnya Imperial Armament Spiritis dunia tidak akan berlebihan. Itu karena para spiritis dunia yang kuat mampu menggunakannya untuk memperkuat formasi roh pembunuhan mereka, memungkinkan mereka untuk menampilkan kekuatan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Itu kepala desa Lord Qian Qilin Ruyi Scepter. Dibandingkan dengan Chu Feng dan yang lainnya, ketika penduduk desa-desa penyegelan melihat tongkat Ruyi ini, mereka semua sangat terharu secara emosional. Bahkan tatapan kepala desa tua Ma, yang tenang dan tenang, mulai berkedip-kedip. Perubahan mood telah terjadi di wajahnya. Dari diskusi tentang kerumunan di sekitarnya, Chu Feng mengetahui bahwa tongkat Ruyi ini disebut tongkat Qian Qilin Ruyi. Itu adalah sesuatu yang kepala desa tua telah dapatkan secara kebetulan di masa lalu. Namun, justru demi mendapatkan tongkat Ruyi inilah kepala desa lama Ma akhirnya menderita luka berat dan luka dalam yang tidak dapat dipulihkan. Awalnya, kepala desa tua Ma memiliki teknik roh dunia yang sangat kuat. Di masa lalu, ia telah mengalahkan spiritis dunia manajemen aliansi spiritualis dunia beberapa kali. Dia secara publik terkenal sebagai jenius dengan bakat terkuat dalam teknik roh dunia dalam sejarah seluruh desa kuno Siling. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki kesempatan untuk melampaui leluhur desa kuno penyegelan mereka. Seorang spiritualis besar dunia yang mungkin mampu memimpin desa kuno penyegelan untuk melampaui aliansi spiritualis dunia. Tapi, semua karena suatu saat di mana dia terluka parah, teknik spiritis dunia kepala desa tua Ma mulai mandek. Cedera itu meninggalkan efek selama sisa hidupnya. Jadi, bagi kepala desa tua Ma, tongkat Qian Qilin Ruyi ini adalah sesuatu yang dia cintai dan benci. Dia menyukainya karena itu adalah harta yang paling berharga dan tak ternilai yang didambakan oleh banyak spiritualis dunia. Dia membencinya karena itu telah menghancurkan masa depannya dalam teknik roh dunia. Selama sisa hidupnya, ia hanya bisa tetap pada levelnya saat ini, tidak dapat maju sama sekali. Namun, semua orang tahu bahwa terlepas dari seberapa banyak kepala desa tua Ma membenci tongkat Qian Qilin Ruyi, tongkat Qian Qilin Ruyi tetap menjadi barang yang ia andalkan. Hanya karena keberadaan tongkat Qian Qilin Ruyi dia merasa bahwa bahkan jika itu telah menghancurkan masa depannya, dia tidak kehilangan terlalu buruk. Karena dia berhasil mendapatkan harta yang paling berharga ini. Namun, beberapa tahun yang lalu, kakek dari Huang Feng, Huang Ping, Huang Lang dan Huang Jing, Huang Xiuji, tiba di desa kuno Siling. Dia menantang kepala desa tua Ma dalam kontes teknik roh dunia. Huang Xiuji ini adalah seseorang yang telah bersaing dengan kepala desa tua Ma berkali-kali di masa lalu. Namun, setiap saat, ia akan pergi dengan kekalahan telak. Dengan demikian, kepala desa tua Ma tidak menganggapnya sebagai ancaman sama sekali dan menerima tantangan. Namun, teknik roh dunia Old Village Chief Ma telah stagnan sepanjang waktu, tidak dapat membuat sedikit pun kemajuan, sedangkan Huang Xiuji telah membuat kemajuan konstan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, kepala desa tua Ma, jenderal yang sebelumnya tidak terkalahkan ini, akhirnya dikalahkan oleh Huang Xiuji. Selanjutnya, itu adalah kekalahan telak. Karena kemenangan dan kekalahan merupakan hal biasa dalam kontes dan perang,
tidak boleh dianggap banyak bagi kepala desa tua Ma untuk dikalahkan oleh Huang Xiuji. Namun, setiap kali mereka berkompetisi dalam teknik roh dunia, mereka akan selalu mengambil item sebagai taruhan judi. Pada saat itu, pada saat kepala desa lama kehilangan, dia mengambil tongkat Qian Qilin Rui, barang yang telah menghancurkan masa depannya, harta yang paling berharga, sebagai taruhan-taruhannya. Seperti yang diharapkan, tampaknya semua orang memiliki kesan yang sangat mendalam tentang ini. Siapa yang berharap bahwa kamu semua masih akan mengingatnya setelah bertahun-tahun? Itu benar, ini adalah tongkat senior Ma Qian Qilin Rui Scepter. Sayangnya, tuannya saat ini bukan lagi senior Ma, dan sebaliknya kakek kami, Huang Feng berbicara dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari desa kuno Siling mulai mengertakkan gigi dalam kemarahan dan bergetar karena amarah. Mereka semua tahu betul bahwa jika bukan karena kepala desa lama mereka terluka parah, jika Huang Xiuji tidak mengambil keuntungan dari cederanya, maka mustahil bagi Huang Xiuji untuk menang. Namun, Huang Feng ini sebenarnya mengatakan kata-kata semacam ini kepada mereka. Dia terlalu tidak masuk akal, terlalu tidak manusiawi. Ma senior, aku pernah mendengar bahwa kamu sangat tidak mau menerima kekalahan kamu setelah kehilangan tongkat Qian Qilin Rui ini kepada kakek kami saat itu. Kalau begitu, Junior akan memberikanmu kesempatan untuk merebut kembali tongkat Qian Qilin Rui ini. Kamu dapat memilih salah satu dari generasi muda Siling Ancient Village kamu untuk bersaing melawan kami 4 saudara kandung. Selama mereka bisa menang melawan kami akan mengembalikan tongkat Qian Qilin Rui ini kepadamu. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Kata Huang Feng dengan senyum di wajahnya. Dia sebenarnya berencana untuk menantang kita dengan tongkat Qian Qilin Rui, benar-benar sombong dan sombong. Meskipun benar bahwa teknik roh dunia kakek mereka sangat kuat, namun mereka, di usia muda mereka, sebenarnya berani bertindak sombong ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di desa penyegelan kuno kami yang mampu menghadapi mereka? Tuan Kepala Desa, biarkan saudara-saudara Zhou Long, Zhou Hu dan Zhou Feng merawat mereka. Tidak perlu untuk 4 orang. Dengan hanya mereka bertiga, mereka akan bisa menang melawan mereka berempat dan membiarkan mereka benar-benar dikalahkan. Mendengar kata-kata itu, penduduk desa-desa penyegelan kuno meledak dengan riuh. Satu demi satu, mereka meminta Kepala Desa Tua Ma mengirim 3 saudara Zhou. Sejak Huang Xiuji telah mengalahkan Kepala Desa Tua Ma, para pengelola spiritual dunia dari aliansi roh dunia yang telah dikalahkan oleh Kepala Desa Tua Ma di masa lalu mulai berdatangan satu demi satu untuk menantang Kepala Desa Tua Ma. Tanpa kecuali, mereka semua mengalahkan Kepala Desa Tua Ma. Pada saat itu, kehormatan yang telah ditetapkan Kepala Desa Tua Desa Penyegelan Desa Kuno sepanjang hidupnya diinjak-injak sampai tidak ada lagi yang tersisa. Hal ini menyebabkan orang-orang dari Desa Penyegelan Kuno merasa sangat tidak berdamai. Jadi, meskipun mereka tampaknya takut terhadap aliansi spiritual dunia, mereka sebenarnya sama-sama benci dan takut terhadap aliansi spiritual dunia. Bahkan, kebencian mereka bahkan lebih besar daripada ketakutan mereka. Itu karena sejak teknik roh dunia Kepala Desa Tua Ma mulai mandek, orang-orang dari World Spiritist Alliance sepenuhnya dan secara menyedihkan mengeksploitasi desa penyegelan kuno. Dan sekarang, sebenarnya ada orang-orang dari generasi muda yang berani menantang mereka. Karena ketiga saudara lelaki Zhou itu adalah ahli spiritual dunia jenius, orang-orang dari desa kuno Siling tidak percaya bahwa mereka akan kalah. Pada saat ini, mereka semua ingin menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan tanah yang hilang dari World Spiritist Alliance, menjatuhkan mereka dari kuda tinggi mereka. Bab 1364 menatap satu sama lain. Tidak perlu, kawan-kawan, pergilah dan berikan 200 tetes air es segel untuk masing-masing dari 5 teman kecil ini di sini. Tunjukkan tamu kami ke pintu keluar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Kepala Desa Tua Ma sebenarnya memutuskan untuk menolak tantangan dari 4 saudara Huang, kesempatan langka ini. Hah, Ma senior, aku pernah mendengar bahwa di masa lalu, kamu adalah individu yang sangat kuat yang mampu mengguncang seluruh domain aliansi. Bahkan ada orang-orang yang menyatakan kamu sebagai dewa perang tak terkalahkan yang tidak pernah kalah ketika bersaing dalam teknik roh dunia. Namun, aku kemudian mendengar bahwa sejak kamu dikalahkan oleh kakek kami, kamu kehilangan semua vitalitas kamu. Dalam setiap kompetisi teknik roh dunia, kamu akan berakhir menderita kekalahan telak. Saat ini kamu sudah tidak lagi dewa perang yang sama tak terkalahkan dari saat itu. Kamu sekarang telah berubah menjadi seorang pengecut yang takut bersaing dengan orang lain dalam teknik roh dunia. Awalnya, kami 4 saudara kandung tidak percaya bahwa rumor semacam ini adalah kebenaran. Namun, setelah kita datang ke sini dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kita sekarang tahu bahwa rumor itu benar. Melihat Kepala Desa Tua Ma menolak tantangan mereka, Huang Feng tersenyum dan mulai menggelengkan kepalanya dengan cara palsu yang kecewa. Dia benar-benar mulai secara terbuka mempermalukan Kepala Desa Tua Ma.
Kamu bajingan, awasi mulutmu. Sebagai orang dari generasi muda, kamu benar-benar berani berbicara dengan kepala desa tua Ma dengan cara seperti itu? Bagaimana orang tuamu mengajarimu? Pada saat ini, kerumunan dari desa kuno Siling tidak dapat mentolerir penghinaan lagi dan benar-benar mulai mencaci maki Huang Feng. Bahkan para tamu yang hadir tidak dapat melanjutkan menonton lagi. Bagaimanapun, kepala desa tua Ma memiliki reputasi yang sangat baik di dalam domain aliansi. Dibandingkan dengan roh-roh dunia manajemen tertentu dari World Spirit Alliance, kepala desa tua Ma adalah seseorang yang bahkan lebih dihormati dan dihormati oleh rakyat. Kata-kata seorang anak tidak membahayakan. Aku tidak akan berdebat dengan kalian semua. Pergi, namun, dibandingkan dengan yang lainnya, kepala desa tua Ma masih tenang dan tenang. Dia tidak marah. Hanya, dia tidak berencana untuk memberi Huang Feng dan yang lainnya air siling glasial lagi, dan langsung menuntut agar mereka pergi. Apa ini? Apakah kalian semua mencoba menggertak kami karena kakek kami tidak ada? Jika kamu tidak bisa terus mendengarkan apa yang kita katakan, maka cobalah menyerang kita. Aku akan melihat siapa di antara kalian semua yang berani melakukan hal seperti itu. Apakah kamu semua bosan hidup? Kamu benar-benar berani ikut campur dalam bisnis kami? Mengapa kamu tidak memeriksa status kamu sendiri terlebih dahulu? Pada saat ini, Sun Lei, orang dengan kekuatan pertempuran terkuat, sebenarnya berteriak dengan eksplosif. Ketika kata-katanya meninggalkan mulutnya, langit dan bumi mulai bergetar. Segera, banyak orang mulai menutup mulut mereka. Mereka menjadi takut. Mereka tidak takut karena Sun Lei. Tidak peduli seberapa kuat Sun Lei mungkin, dia hanya peringkat 8 Raja Bela Diri. Ada banyak orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menekannya dan bahkan memukulinya dengan kejam. Namun, kakek Sun Lei, Sun Feiyang, lebih kuat daripada orang-orang yang hadir. Pada saat ini, Sun Lei telah melahirkan nama kakeknya yang terkenal kejam. Jadi, siapa di antara mereka yang berani mengatakan sesuatu lagi? Mereka sangat khawatir. Mereka khawatir Sun Feiyang mungkin sudah tiba dan bersembunyi di suatu tempat. Jika mereka berani terus mengatakan sesuatu, maka, dengan temperamen Sun Feiyang, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh mereka di tempat. Dengan demikian, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat ini ketika semua orang takut, Zhou Long tiba-tiba berbalik ke Huang Feng dan berkata, Kalian semua ingin bersaing dengan menggunakan tongkat Qian Qilin Rui sebagai taruhan-taruhan, dan meminta kami mengeluarkan 100.000 tetes menyegel air es sebagai taruhan-taruhan kita. Apakah itu benar? Huang Feng menatap Zhou Long dengan tatapan menghina. Kemudian, dia dengan mengejek berkata, itu benar. Mengapa kamu bertanya? Apakah kamu ingin bersaing dengan kami? Kamu sendiri tidak akan melakukannya, pergi dan temukan 3 orang lagi. Tidak perlu untuk 4. Kami 3 bersaudara akan lebih dari cukup untuk menang melawan kalian berempat. 3 bersaudara Zhou, Zhou Long, Zhou Hu dan Zhou Feng berdiri bersama. Minggir, namun, pada saat ini, kepala desa tua Ma mulai mengerutkan kening dan berteriak dengan marah pada saudara-saudara Zhou. Dia tidak ingin ketiga saudara kandung Zhou bersaing dengan 4 saudara kandung Huang. Tuan desa kepala, di masa lalu, kamu berhasil melindungi martabat desa kuno penyegelan kami. Sekarang, saatnya bagi kami junior untuk membantu kamu melindungi martabat kamu. Kami percaya bahwa kami tidak hanya akan dapat merebut kembali tongkat Qian Qilin Rui untuk kamu, kami juga akan dapat merebut kembali martabat kamu yang hilang. Merebut kembali martabat hilang desa penyegelan desa kuno kami, Zhou Long bersumpah dengan cara yang benar. Tuan desa kepala, tolong beri kesempatan cucu aku yang tidak berbakti. Melihat situasinya, Zhou Sitian juga mulai mendesak kepala desa tua, Ma. Tuan kepala desa, tolong beri mereka kesempatan. Kami mohon pada kamu, desa penyegelan kuno kami sudah terlalu lama malu-malu. Sudah waktunya bagi kita untuk menyerang balik. Pada saat ini, penduduk desa-desa penyegelan kuno juga mulai memohon kepada kepala desa tua Ma. Bahkan ada orang yang sangat emosional sehingga mereka benar-benar berlutut di tanah. Pada saat ini, kepala desa tua Ma mulai ragu-ragu. Dia takut Zhou Long dan saudara-saudaranya akan kalah. Lagi pula, 100.000 tetes air es segel bukanlah jumlah yang kecil. Jika mereka kalah, ini juga akan menjadi kehilangan yang sangat pahit bagi desa kuno Siling. Namun, dia juga tidak ingin melawan kehendak penduduk desa. Bagaimanapun, Zhou Long dan 2 saudara kandungnya sekarang menjadi harapan desa penyegelan kuno mereka, harapan semua penduduk desa. Sangat baik. Kalian bertiga, pergi dan bersaing dengan mereka. Akhirnya, kepala desa tua Ma menganggukkan kepalanya. Wah, begitu kepala desa tua Ma mengucapkan kata-kata itu, para penduduk desa penyegelan desa kuno mulai bersorak kegirangan. Seolah-olah mereka sudah menang. Cukup percaya diri begitu. Karena ini masalahnya, jika aku tidak menerima keinginanmu, maka aku akan menjadi orang yang salah. Baiklah, kalian bertiga melawan kami berempat.
Bagaimana kamu ingin bersaing? Kalian semua bisa memutuskan, kata Huang Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Apa saja baik-baik saja, Zhou Long berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Sementara Huang Feng memandang rendah dirinya, dia juga memandang rendah Huang Feng. Karena itu masalahnya, kurasa aku akan memutuskan kemudian. Mari kita bersaing dalam teknik meramu obat. Kami berempat akan bekerja sama untuk menyiapkan formasi, sedangkan kalian bertiga akan melakukan hal yang sama. Kita akan mulai pada saat yang sama. Batas waktu akan menjadi 1 jam. Kita akan melihat siapa yang dapat membuat pelet obat yang lebih berkualitas dalam batas 1 jam ini. Apa pendapat kamu tentang ini? Kata Huang Feng. Kita bisa melakukan itu, Zhou Long dengan tenang menerima. Dalam hal ini, izinkan kami untuk memulai. Saat Huang Feng mengatakan kata-kata itu, ia menunjuk dengan mata ke arah Ping Ping, Huang Lang dan Huang Jing. Segera setelah itu, dengan pikiran, jubah emas mereka mulai berkibar, dan kekuatan roh emas melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berempat mulai membentuk segel tangan dan mulai mengendalikan kekuatan roh emas mereka. Dalam sekejap, pembentukan roh terbentuk. Pada saat pembentukan roh terbentuk, keempat saudara Huang mulai mengambil bahan ramuan obat. Dalam kekacauan yang indah, bahan-bahan dilemparkan ke dalam pembentukan roh. Bahan-bahan yang mereka keluarkan semuanya berbeda satu sama lain. Selanjutnya, mereka melemparkan mereka ke dalam formasi dalam urutan khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Yang paling penting, mereka berempat melakukan semuanya dengan sangat lancar tanpa ragu sedikit pun. Pemahaman diam-diam di antara mereka begitu dalam sehingga membuat penonton merasa tak bisa berkata-kata. Sebagai tanggapan, ketiga saudara Zhou juga tidak ragu-ragu. Mereka juga memiliki begun untuk mengatur pembentukan roh mereka. Meskipun para spiritualis dunia dari desa penyegelan kuno dikatakan mengkhususkan diri dalam penyegelan formasi roh. Dan bahwa orang-orang muda umumnya akan lebih fokus pada pelatihan kekuatan roh mereka, tiga saudara kandung Zhou benar-benar menggulingkan stereotip yang dimiliki orang. Itu karena koordinasi antara mereka bertiga tidak hanya setara dengan 4 saudara Huang, mereka bahkan mungkin dikatakan sedikit lebih unggul dari mereka. Semua orang merasa bahwa saudara Zhou hanya dirugikan dalam hal jumlah. Jika mereka juga memiliki 4 orang, mereka pasti akan dapat sepenuhnya menekan 4 saudara Huang. Haha, bagus. Melihat adegan ini, kerumunan dari desa kuno Siling semua mulai bersorak keras untuk 3 saudara Zhou. Mendengar sorak-sorai memekakkan telinga dari kerumunan, moral ketiga saudara Zhou meningkat dan senyum bangga mulai muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, tatapan dengan yang mereka lihat 4 saudara Huang menjadi lebih penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, baik Chu Feng dan Wang Qiang juga dengan hati-hati memperhatikan kedua pihak yang bersaing. Karena mereka berdua juga spiritualis dunia, mereka juga sangat ingin tahu kelompok saudara mana yang akan lebih unggul. Bagaimana menurutmu? Menurut kamu siapa yang akan menang? Wang Qiang menoleh ke Chu Feng dan bertanya. Sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, teknik meramu obat semacam ini sangat memperhatikan koordinasi di antara mereka. Ini bukan hanya ujian seberapa brilian teknik roh dunia seseorang. Alih-alih, itu lebih merupakan ujian bagi pemahaman diam-diam di antara mereka. Cara aku melihatnya sekarang, teknik roh dunia mereka setara satu sama lain. Satu-satunya hal yang dapat menentukan siapa yang akan unggul adalah mereka memiliki kendali atas kekhasan meramu obat-obatan, serta koordinasi mereka dengan saudara kandung mereka, kata Chu Feng. Itu apa yang aku pikirkan, juga, Wang Qiang menyatakan persetujuannya. Sekelompok orang bodoh yang bodoh. Tentu, berbahagialah untuk saat ini. Namun, akhirnya kamu akan menangis. Tepat pada saat ini, suara mengejek terdengar dari tidak jauh dari Wang Qiang dan Chu Feng. Meskipun suara itu sangat lembut dan terdengar seperti seseorang bergumam, itu masih didengar oleh Chu Feng dan Wang Qiang. Memalingkan pandangan mereka ke arah sumber suara, mereka menemukan bahwa sebenarnya Sun Lei yang mengatakan kata-kata itu. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi roh dunia ini. Jadi, dia akhirnya bergabung dengan kerumunan, dan berdiri di samping Chu Feng dan Wang Qiang. Setelah mendengar orang-orang dari desa penyegelan kuno bersorak untuk ketiga saudara Zhou, Sun Lei merasakan banyak ketidaksenangan dan menggumamkan kata-kata itu. Bab 1365 Cedera serius terhadap kekuatan seseorang. Halo. Nama aku Wang Qiang. Ketika ia melihat Sun Lei, Wang Qiang mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya dan menyapa Sun Lei. Orang ini jelas berusaha mendekati Sun Lei. Namun, yang mengejutkannya, Sun Lei melirik Wang Qiang sebelum berbalik dan mengabaikannya. Pada saat dia berbalik, dia bahkan berkata, omong kosong negara. Mendengar apa yang dikatakan Sun Lei, Wang Qiang segera marah. Merasa terhina, dia berdiri ke depan dan bertanya, ayo, bercinta,
Siapa? Apakah kamu memanggil rekan, negara udik? Aku memanggilmu seorang udik pedesaan. Apa? Apakah kamu keberatan, orang desa? Sun Lei sangat arogan. Dia benar-benar tidak menempatkan Wang Qiang di matanya. Dia menunjuk ke wajah Wang Qiang dan berbicara dengan keras. Ju, tunggu saja. Setelah aku selesai menonton pertunjukan ini, aku akan menjaga kamu, kata Wang Qiang. Yakinlah, aku juga akan memperhatikanmu, jawab Sun Lei. Mata padaku, mengapa kamu memiliki mata kamu pada aku? Mungkinkah kamu jatuh cinta padaku? Maaf, aku tidak tertarik pada laki-laki, Wang Qiang berbicara dengan cara yang sangat buruk. Aku memperhatikanmu karena aku khawatir kamu akan mencoba melarikan diri. Itu karena setelah pertandingan ini selesai, aku akan pastikan untuk mengajari kamu dengan benar, negara udik, pelajaran yang tepat. Sehingga kamu akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini, kata Sun Lei. Beri aku pelajaran, bodoh, pikir kamu bisa? Wang Qiang menjawab dengan marah. Silakan, katakan apa yang kamu inginkan sebelum kematianmu. Manfaatkan fakta bahwa kakek kamu, aku, belum memukul kamu untuk mengatakan sebanyak yang kamu suka, karena kamu tidak akan bisa mengatakan apa-apa nanti, Sun Lei berkata dengan sengit. Baiklah, kita akan menunggu dan melihat mantan. Tepatnya siapa yang akan mengajar siapa yang belajar, dan melihat dengan tepat siapa yang tidak akan bisa berbicara. Nanti, Wang Qiang mengerutkan bibirnya. Dia sama sekali tidak takut pada Sun Lei. Argumen berisik di antara mereka berdua menarik perhatian banyak orang. Setelah berpikir bahwa Wang Qiang benar-benar berani berdebat dengan Sun Lei, kerumunan mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk status dan latar belakangnya. Namun, tidak peduli apa, fokus utama kerumunan masih 4 saudara Huang dan 3 saudara Zhou. Pertandingan mereka sangat intens. Setiap orang yang hadir adalah seorang spiritualis dunia. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui seberapa kuat formasi roh mereka, serta kondisi ramuan obat mereka. Secara keseluruhan, kedua pihak sama-sama cocok, dan hasil pertempuran sulit ditentukan. Namun, situasi semacam ini menyebabkan orang banyak merasa lebih gelisah. Itu karena mayoritas dari mereka ingin desa penyegelan kuno menang. Bagaimanapun, Aliansi Spiritual Dunia telah meminta 100.000 tetes air segel penyegelan segera. Dengan demikian, mereka hanya intimidasi. Akhirnya, waktu berlalu, dan 1 jam berlalu dengan cepat. Kontes ini telah mencapai saat ketika kemenangan dan kekalahan akan ditentukan. Pada saat ini ketika semua orang gelisah dan berharap bahwa ketiga saudara Zhou akan bisa menang, bahwa Huang Feng sekali lagi mengeluarkan tongkat Qian Qilin Rui. Lebih lanjut, dia menunjuk Qian Qilin Rui Scepter ke arah formasi mereka. Seketika, angin kencang mulai melonjak dan menyapu sekeliling mereka. Pada saat yang sama, cahaya Qian yang terlihat dengan mata telanjang meledak. Pada akhirnya, cahaya memasuki formasi roh. Ketika cahaya Qian memasuki formasi roh mulai bersinar terang dan mempesona. Bahkan, ia mulai mengeluarkan bau yang kaya dan harum. Dalam sekejap, sifat formasi telah naik. Sialan, dia benar-benar menggunakan tongkat Qian Qilin Rui. Melihat adegan ini, kerumunan dari desa kuno Siling sangat marah. Sudah waktunya, saatnya untuk membuka formasi. Huang Feng benar-benar mengabaikan pandangan dari kerumunan. Dengan senyum di wajahnya, dia melambaikan lengan bajunya dan membuka formasi. Setelah formasi itu dibuka, 1 pelet obat yang memancarkan 3 warna cahaya yang berbeda dan aroma yang sangat harum muncul di depan mata semua orang. Sementara pelet obat itu mungkin sangat cantik, dan mengeluarkan aroma yang sangat menyenangkan, itu bukan pelet obat biasa. Itu adalah pelet obat terlarang yang sangat keras. Itu obat terlarang, pelet haus darah berwarna 3. Ketika mereka melihat pelet obat ini, mata banyak ahli spiritual dunia yang berpengalaman hadir dengan syok. Itu karena pelet haus darah berwarna 3 adalah pelet obat yang sangat kuat. Tidak hanya itu sangat efektif untuk Raja Bela Diri, bahkan Kaisar setengah bela diri akan dapat mencapai efek yang cukup dari mengambilnya. Logikanya, hanya para spiritualis jubah kerajaan yang mampu meramu pelet 3 darah berwarna. Namun, 4 saudara Huang telah berhasil meramu 1 pelet haus darah 3 warna tersebut. Selain itu, mereka hanya menggunakan 1 jam untuk membuat itu. Ini adalah pencapaian yang sangat tak terbayangkan, sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh banyak dari para spiritualis dunia yang berpengalaman. Sudah waktunya bagi kalian bertiga untuk membuka formasi juga, kata Huang Feng kepada Zhou Long dengan puas. Setelah itu, Zhou Long juga membuka formasi rohnya. Ternyata saudara-saudara Zhou juga telah membuat pil obat terlarang. Hanya, kualitasnya benar-benar kalah dengan pelet 3 warna darah haus saudara kandung Huang. Sepertinya kita telah menang, kata Huang Feng sambil tersenyum berseri-seri. Tidak,
Itu tidak masuk hitungan. Kamu semua curang. Jika kamu tidak menggunakan tongkat Qian Qilin Rui, bagaimana kamu bisa meramu pelet obat dengan kualitas yang lebih tinggi dari kami? Zhou Long berkata dengan marah. Curang. Kamu benar-benar tahu cara bercanda. Aku memiliki tongkat Qian Qilin Rui, apa yang salah dengan aku menggunakannya? Jika kamu memiliki harta yang dapat meningkatkan kekuatan formasi dan kualitas pelet obat, mengapa kamu tidak mengambilnya dan menggunakannya juga? Tidak ada yang menghentikan kamu dari melakukan itu, kata Huang Feng dengan sangat mengejek. Kakak, lupakan saja. Lihatlah penampilannya yang buruk dan buruk, apakah dia terlihat seperti seseorang yang memiliki harta? Huang Ping menambahkan dengan mengejek. Kamu, mendengar kata-kata itu, Zhou Long sangat marah. Itu karena apa yang dikatakan Huang Ping itu benar, dia tidak memiliki harta yang kuat yang sebanding dengan tongkat Qian Qilin Rui. Diam, tepat pada saat ini, kepala desa Tua Ma berbicara. Kemudian, dia berbalik ke Zhou Sitian dan berkata, pergi dan dapatkan 100.000 tetes air es segel. Tuan desa, mendengar kata-kata itu, Zhou Sitian tidak mau melakukannya. Aku menyuruhmu pergi, mengapa kamu masih berdiri di sini? Sementara kita kalah, kita tidak bisa menjadi pecundang yang sakit yang tidak bisa menerima kekalahan dengan anggun, kata kepala desa Tua Ma dengan marah. Pada saat ini, Zhou Sitian menjadi diam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, sisa orang-orang dari desa kuno Siling juga menjadi diam. Mereka semua menyesali dan menyalahkan diri sendiri. Mereka semua merasa bahwa mereka ikut bertanggung jawab atas kekalahan yang menghancurkan ini. Jika mereka tidak mendesak kepala desa Tua Ma untuk menerima tantangan dan malah mendengarkannya, mereka tidak akan kalah. Haha, hebat, benar-benar hebat. Loo, lihat bagaimana kamu sudah kalah. Kalian semua, hanya berani bertindak arogan terhadap kami, menggertak kami. Tetapi, sebelum aliansi spiritual dunia, kamu semua menjadi takut, bukan? Ini benar. Yo, kamu pantas mendapatkan uang ini, menghancurkan kekalahan, tepat pada saat ini ketika mayoritas orang merasa tidak sehat dari kekalahan, Wang Qiang malah sangat gembira. Hanya, Wang Qiang tidak bodoh. Dia tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Namun, dia juga tidak menyimpannya di hatinya. Sebaliknya, dia mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng melalui transmisi suara. Dia membiarkan Chu Feng berbagi kegembiraan yang dia alami saat ini. Chu Feng merasa sangat tak berdaya terhadap perilaku Wang Qiang. Namun, dia sebenarnya juga merasa sangat senang dengan apa yang terjadi. Itu karena Zhou Long terlalu sombong. Terutama setelah dia dimanjakan dan dipuji oleh orang-orang di desa kuno Siling, dia bahkan mulai menganggap dirinya tidak tertandingi di dunia. Tidak hanya dia memprovokasi Chu Feng sebelumnya, kakek mereka bahkan salah menuduh Chu Feng setelah mereka kalah darinya dalam kompetisi kekuatan roh. Jadi, bagi Chu Feng, ketiga saudara lelaki Zhou itu sama dengan kakek mereka, dan merupakan karakter keji yang pantas menerima nasib mereka. Orang-orang seperti mereka tidak layak disayangkan. Segera, Zhou Sitian kembali. Dia memegang vas giok halus di tangannya. Namun, semua orang yang hadir dapat mengatakan bahwa di dalam vas batu giok itu adalah harta yang sangat besar, 100.000 tetes air es segel. Ketika mereka melihat vas batu giok, banyak orang yang hadir tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mereka datang ke desa kuno Siling semua demi Siling Glacial Water. Mereka sudah akan merasa sangat beruntung jika mereka bisa mendapatkan beberapa tetes. Namun, di dalam vas batu giok itu ada total 100.000 tetes Siling Glacial Water. Bahkan tidak akan berlebihan untuk menyebut bahwa itu adalah harta yang tak ternilai. Jika berita tentang vas batu giok ini tersebar, sangat mungkin untuk pertempuran berdarah untuk vas batu giok terjadi di antara para spiritualis dunia. Namun, pada saat yang sama ini, orang-orang dari desa kuno Siling telah kehilangan banyak. Sebagai orang-orang di desa kuno penyegelan, mereka tahu betul apa efek kehilangan 100.000 tetes air es segel ini bagi desa mereka. Itu akan menjadi cedera serius bagi kekuatan mereka. Kemungkinan, mereka tidak akan bisa pulih dari kehilangan ini untuk waktu yang sangat lama.